Salam, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Aga Vitus Ruslim. Kali ini saya ingin mengkaji sebuah tema dengan judul Apakah di patung salib Yesus ada Roh Kudus? Kajian ini berdasarkan dengan maraknya di media sosial fitnahan terhadap salib Yesus, yang salah satu contohnya adalah pernyataan dari Ustadz Haji Abdul Somad yang mengatakan bahwa di salib Yesus terdapat jin kafir. Tentunya sebagai orang Kristen merasa tidak menerima dan merasa kesal dengan pernyataan Bapak Haji ini, dan mari kita berdoa bagi beliau agar tidak mengatakan itu lagi, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Mungkin akibat dari pernyataannya tersebut berdampak pada maraknya aksi pembakaran gereja dan penghancuran patung salib Yesus serta penghancuran patung Bunda Maria di mana-mana di tanah air kita yang tercinta ini. Sebagai umat Kristen pada umumnya dan Kristen Katolik khususnya, agar tidak terguncang imannya kepada Yesus sebagai Tuhan, kiranya cukup relevan apabila saya men-sharingkan kisah nyata pengalaman saya pada beberapa tahun yang lalu tentang penampakan Roh Kudus Tuhan secara penglihatan dan teofani. Uraian selengkapnya nonton video ini sampai selesai. Pada tahun 1997 atau pada sekitar 28 tahun lalu, saya mengalami suatu peristiwa yang sangat spesial dalam hidup saya, yaitu mengalami suatu peristiwa penampakan Roh Kudus Tuhan. Sebelum saya mengalami suatu peristiwa penampakan Roh Kudus, pada awalnya saya mengalami suatu penderitaan yang sangat hebat karena terserang oleh sakit demam malaria, sebab di tempat saya bekerja penuh dengan sarang nyamuk malaria. Ketika saya sedang duduk-duduk saja di atas tempat tidur, sebab saya sulit tidur, dengan mata terpejam dan masih mendengar suara orang-orang yang sedang menjaga saya, terjadilah suatu peristiwa yang sangat luar biasa dalam hidupku. Saya mengalami suatu penglihatan, yakni dari atas atap seng tiba-tiba muncul seberkas cahaya berwarna kuning emas, lalu mengenai kepala saya dan menembus sampai ke jantung saya, lalu cahaya itu memancar keluar di sekeliling jantung saya. Saya langsung sadar bahwa cahaya tersebut adalah cahaya Roh Kudus yang dikaruniakan langsung kepada saya. Lalu saya berdoa dan mengambil rosario milik saya di atas meja, di mana kebiasaan saya dalam berdoa yakni memegang kalung rosario. Tiba-tiba rosario tersebut mengeluarkan panas. Mula-mula panasnya sedang, semakin lama semakin panas, sampai akhirnya karena panas sekali, saya langsung melepaskan rosario tersebut di atas meja, sehingga saya berdoa tanpa menggunakan rosario. Peristiwa panasnya rosario ini terjadi berulang-ulang kali dan disaksikan oleh banyak orang yang sedang menjaga saya. Yang menjaga saya adalah selain teman-teman saya yang beragama Katolik, juga sebagian besar keluarga saya yang beragama Islam.
Bukan hanya rosario milik saya saja yang terasa panas, juga rosario milik dari beberapa teman saya. Ketika saya mencoba hanya memegangnya pada bagian salibnya saja, langsung terasa panas hingga saya tidak bisa tahan memegang salib dari rosario tersebut karena saking panasnya. Setelah saya mengalami peristiwa penampakan tersebut, hati saya selalu merasakan kehadiran Tuhan setiap saat dan pikiran saya hanya memikirkan tentang keberadaan Tuhan. Saya lebih banyak hidup menyendiri dan jauh dari keramaian sebab banyak pertanyaan yang saya ajukan melalui pikiran saya, lalu saya merenungkan pertanyaan itu dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Ketika pertanyaan tersebut saya renungkan dan berusaha untuk memahaminya, selalu ada suara dalam hati saya yang mengarahkan pikiran saya untuk memberikan penjelasan yang logis atau rasional terhadap pertanyaan yang saya ajukan. Dan saya yakin suara itu berasal dari suara Roh Kudus yang sudah dikaruniakan langsung kepada saya. Lalu setiap jawaban dari pertanyaan itu saya catat atau tampung dalam memori saya dan tidak pernah terlupakan. Suatu hal yang sangat penting berhubungan dengan dua peristiwa penampakan ini, bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Tuhan itu berada pada suatu dimensi tanpa ruang dan waktu. Tuhan itu maha besar, tidak bisa tertampung di dalam dimensi kita yang terbatas dalam ruang dan waktu. Apabila kita mau tanya, cahaya dan panas yang saya alami dalam penampakan itu berasal dari mana? Tentu jawabannya adalah mutlak berasal dari Allah. Sebab Tuhan tidak bisa dilihat secara langsung, tetapi berupa penglihatan dan secara teofani berupa nyala api, cahaya, panas, dan lain-lain. Sejak tahun 1997, saya sudah memikirkan atau merenungkan tentang keberadaan Tuhan. Baru pada bulan November 2024, saya mencoba untuk merangkum dalam bentuk sebuah modul atau buku sebagai kesaksian akan keberadaan Tuhan. Adapun judul buku atau judul modul yang telah saya susun adalah menyelaraskan kisah penciptaan dalam Alkitab dengan logika serta bukti-bukti dari ilmu sains. Saya ulangi, menyelaraskan kisah penciptaan dalam Alkitab dengan logika serta bukti-bukti dari ilmu sains. Berdasarkan modul inilah saya bisa membuat video kesaksian tentang keberadaan Tuhan berdasarkan logika dan didukung oleh sedikitnya penemuan ilmiah serta berdasarkan dalil-dalil dalam kitab suci. Jadi, berdasarkan pengalaman pribadi saya, seperti yang telah diuraikan di atas, maka sudah jelas di patung salib yang sudah diberkati terdapat Roh Kudus. Demikian juga pada semua patung dan semua buku atau gambar kudus yang menjadi simbol karya Allah terdapat Roh Kudus apabila sudah diberkati oleh tangan para imam, khususnya di lingkungan gereja Katolik. Apabila sudah diberkati dengan percikan air berkat oleh imam, maka di dalam patung-patung tersebut sudah terdapat Roh Kudus Allah dan bukan jin kafir seperti yang telah dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad, karena memang dia tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan.
Maka setelah barang-barang kudus itu sudah diberkati, rawatlah baik-baik, hindari dari jangkauan anak-anak. Barang kudus yang sudah rusak, berusahalah untuk diperbaiki, dan apabila sudah tidak bisa diperbaiki, simpanlah di tempat yang nyaman dan tidak boleh dibuang. Kesimpulan. Sehubungan dengan judul atau topik yang dikaji dalam uraian ini, apakah di patung salib Yesus ada Roh Kudus? Jawabannya ada. Pengakuan adanya Roh Kudus ini bukan hanya berdasarkan iman saja, tetapi berdasarkan fakta yang saya alami berupa penampakan teofani dari Allah Roh Kudus berupa panas pada sebuah barang kudus yang sudah diberkati, yakni rosario yang lazim saya gunakan pada waktu berdoa. Dan peristiwa ini terjadi pada tahun 1997 atau sekitar 28 tahun yang lalu. 2. Patung salib Yesus, patung Bunda Maria, dan gambar-gambar kudus lainnya harus diberkati oleh imam Katolik sebelum digunakan, sebab kalau tidak diberkati akan menjadi berhala-berhala seperti yang dituduhkan oleh pihak seberang yang tidak percaya terhadap simbol-simbol tersebut. Setelah barang-barang kudus itu sudah diberkati, rawatlah baik-baik, hindari dari jangkauan anak-anak. Barang kudus yang sudah rusak, berusahalah untuk diperbaiki, dan apabila sudah tidak bisa diperbaiki, simpanlah di tempat yang nyaman dan tidak boleh dibuang. Akhirnya, sekian dahulu video kali ini. Sampai bertemu pada video kami selanjutnya. Salam.